Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dapat menyelesaikan rangkuman buku yang berjudul Revitalisasi Pendidikan Vokasi, di mana anggotanya adalah saya sendiri, Al-Hikmah dan Nur Fausia. Langsung saja, dalam buku ini ada 4 bab. Pertama, analisis situasi. Kedua, sekilas penyelenggaraan pendidikan vokasi. Ketiga, revitalisasi pendidikan vokasi. Keempat, jalan revitalisasi pendidikan vokasi. Pertama, bab 1, analisis situasi. Analisis situasi terbagi atas 3. Pertama, revolusi industri keempat dan masyarakat ekonomi ASEAN. Ada 2 tantangan yang dihadapi Indonesia pada revolusi industri keempat ini. Pertama, adalah hadirnya revolusi industri keempat yang sekarang mulai berlangsung. Pada era revolusi industri keempat, semua mesti dihubungkan dengan yang lain, bertumpu pada cyber physical system yang akan mengubah secara radikal cara manusia berkehidupan, bekerja, dan berkomunikasi. Bagi Indonesia, tantangan ini perlu diubah menjadi peluang. Dengan memberdayakan generasi muda yang melimpah dan kemajuan teknologi, Indonesia perlu menyiapkan generasi inovator untuk mengolah keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah menjadi produk barang atau jasa yang bernilai dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Untuk itu, pembelajaran di SMK harus mengembangkan keterampilan abad 21 agar menghasilkan lulusan yang inovatif, inventif, self-motivated, and self-directed. Selanjutnya, tantangan kedua adalah globalisasi, terutama berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN mulai akhir tahun 2015 yang memungkinkan peningkatan mobilitas dan persaingan tenaga kerja secara bebas antar sesama negara anggota ASEAN. Berlakunya integrasi ekonomi kawasan dalam MEA merupakan konteks regional yang perlu diperhitungkan. MEA memiliki berbagai implikasi terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Perubahan-perubahan struktural terkait MEA akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pekerja terampil, serta menurunkan kebutuhan pekerja tidak terampil. Diperkirakan pada tahun 2010 hingga 2025, permintaan akan pekerja di kawasan ASEAN akan naik sekitar 41% atau sekitar 14 juta orang. Penyediaan tenaga kerja terampil dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang ada. Dalam pendidikan kualitas tersebut, harus dipastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan, terutama yang berusia muda, memenuhi kualifikasi yang memperoleh kompetensi yang dapat membekali mereka untuk bersaing dalam mengisi peluang-peluang kerja yang ada. Kedua, perubahan di pasar kerja dapat diindikasikan oleh perubahan penyerapan tenaga kerja lulusan sistem pendidikan dan pelatihan. Dari sudut pandang sistem pendidikan dan pelatihan, perubahan penyerapan tersebut dimaknai sebagai tingkat keberkerjaan lulusan. Jika ditinjau dari tingkat keberkerjaan lulusan, pada jenjang pendidikan menengah terindikasi terjadi perubahan kecenderungan tingkat keberkerjaan lulusan SMK dan SMA dalam kurun waktu 15 tahun terakhir sampai dengan tahun 2015. Perubahan tingkat keberkerjaan secara substansial ini pasti mengindikasikan terjadinya perubahan di pasar kerja. Tingkat keberkerjaan lulusan SMA yang lebih tinggi mungkin dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama, adanya perubahan karakteristik dunia kerja. Kedua, adanya lonjakan peningkatan lulusan SMK masuk ke pasar kerja yang berdampak pada kelebihan pasokan lulusan SMK. Ketiga, gabungan dari keduanya, yaitu jenis keterampilan pekerja baru yang dibutuhkan dunia kerja berubah, yaitu menjadi pekerja baru yang lebih memiliki kemampuan berpikir logis. Sementara SMK memasok lebih banyak lulusan dengan jenis keterampilan yang belum berubah. Itu semua menunjukkan bahwa SMK belum cukup berdaya saing dalam mengatasi pengangguran nasional. Berkenaan dengan itu, diperlukan revitalisasi pendidikan SMK. Kedua,
Perubahan keterampilan yang diperlukan oleh pasar kerja. Dunia telah memasuki era perekonomian berbasis pengetahuan yang terbuka atau digital dan bertumpu pada persaingan bebas. Era perekonomian berbasis pengetahuan ditandai dengan persaingan dalam menguasai pengetahuan dan perlombaan ketat. Penemuan pengetahuan baru. Era digital ditandai dengan perubahan pesat teknologi informasi dan komunikasi dan penguasaan media TIK yang merata di tengah makin cepat dan meluasnya cakupan penyebaran dan pertukaran informasi. Era keterbukaan dan persaingan bebas ditandai dengan memudarnya sekat-sekat antar negara, termasuk dengan pembentukan berbagai kesepakatan pembukaan pasar regional dalam berbagai ukuran cakupan kawasan dari sekelompok negara bertetangga, satu benua, dan lintas benua seperti MEA, AFTA, dan APEC. Ketiga, perubahan karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik pada abad 21 berbeda dengan masa sebelumnya. Mereka adalah generasi yang digital native. Hasil penelitian majalah The Economist tahun 2015 mengungkapkan bahwa mereka menyukai pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi. Karena itu, cara dan sarana pembelajaran konvensional yang mengandalkan tatap muka perlu dirubah ke cara pembelajaran blended learning yang memadukan antara tatap muka pembelajaran berbasis teknologi informasi. Di samping blended learning, pembelajaran vokasi juga perlu didesain untuk memberi pengalaman langsung kepada para peserta didik dengan dunia nyata atau hands-on learning. Keadaan ini makin menguatkan kebutuhan perubahan orientasi pendidikan vokasi dari pengembangan kompetensi ke kapabilitas lulusan. Selanjutnya ada arah pembangunan nasional. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015 sampai 2019 menetapkan arah kebijakan dan strategi pengembangan. Saat ini, ketersediaan bidang studi dan paket keahlian di SMK yang tersebar di berbagai daerah belum sepenuhnya sesuai dengan berbagai unggulan di koridor-koridor ekonomi. Di seluruh wilayah, ketersediaan bidang studi TIK cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa bidang studi tersebut saat ini cukup diminati. Sekalipun demikian, 4 sektor unggulan yaitu kemaritiman, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga memiliki berbagai peluang bagi pengembangan profesi dan keterampilan pada masa depan. Kebijakan pembangunan yang hendak menjadikan Indonesia negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional perlu didukung dengan SDM yang memadai. Selanjutnya bab 2. Sekilas penyelenggaraan pendidikan vokasi. Sejarah pendidikan vokasi. Pada tahun 1737, Belanda mendirikan sekolah vokasi pertama yaitu Akademi Pelayaran. Sekolah tersebut ditutup pada tahun 1755. Setelah 2 abad lebih berkuasa, tepatnya pada tahun 1853, Belanda membuka kembali sekolah vokasi di Indonesia. Pada tahun 1853, sekolah vokasi tersebut bernama Ambak School van Surabaya atau Sekolah Pertukangan Surabaya yang diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia dan Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia harus kembali membangun pendidikan dari nol. Karena pada masa itu segala sesuatu yang berbau Belanda harus dihilangkan. Sekolah pertukangan pun kembali dibuka pada masa itu, yaitu Sekolah Teknik Menengah atau STM di daerah Ciroyom, Bandung. Sekolah yang dibuka pada zaman Jepang ini lamanya 3 tahun dan sempat mempunyai peserta didik sebanyak 360 orang. Namun, sekolah tersebut harus ditutup setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, tepatnya pada bulan Agustus tahun 1945. Sejak penerapan rencana pembangunan 5 tahun Repilitah yang digulirkan pada tahun 1969,
Bentuk pendidikan vokasi mulai mengadopsi model dari negara lain, dan secara bertahap pendidikan vokasi mendapat tempat pada sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan pengembangan lebih lanjut dilakukan pemerintah melalui penerapan pendidikan sistem ganda melalui konsep link and match mulai tahun 1997, yang merupakan awal upaya pelibatan dunia usaha industri dalam pendidikan vokasi. Secara teoritis, PSG merupakan sistem pendidikan yang dianggap ideal untuk meningkatkan relevansi dan efisiensi SMK. Praktik peserta didik di industri merupakan bagian dari kegiatan penerapan ini. Pelayanan pendidikan dan pelatihan vokasi diberikan mulai jenjang pendidikan menengah, yakni SMK dan SMK luar biasa, serta jenjang pendidikan tinggi, yaitu politeknik dan program diploma di universitas. Pemberian layanan pendidikan dapat melalui jalur formal persekolahan seperti SMK maupun non formal melalui kursus dan pelatihan keterampilan. Penyelenggaraan pendidikan vokasi ada 3, melalui sekolah menengah kejuruan, di mana siswa dituntut menghasilkan lulusan sesuai harapan masyarakat, sekolah, dan studi. Kedua, namun meningkatnya guru SMK tidak sebanding dengan meningkatnya kualitas guru. Melalui lembaga kursus dan pelatihan, di sini memberikan solusi pengembangan keterampilan dan kompetensi pada masyarakat. Penyelenggaraan dengan prinsip fleksibel, praktis, dan fungsional. Kualifikasi instruktur harus memenuhi standar. Sekolah menengah luar biasa. Pendidikan khusus disediakan untuk anak-anak yang hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, tunadaksa, dan autis. 40% akademik dan 60% vokasional. Kualitas guru juga menjadi masalah dalam proses belajar mengajar. Guru harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan program yang diajarkan. Sedikit saya jelaskan pendidikan vokasi melalui sekolah menengah kejuruan. Di sini SMK dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah, masyarakat, dan studi. Sebanding dengan meningkatnya jumlah peserta didik SMK, penyediaan tenaga pengajar juga makin ditingkatkan untuk memenuhi kondisi mengajar yang efektif. Namun sesuai dengan banyaknya jumlah sekolah swasta, mayoritas guru SMK mengajar di SMK swasta. Namun meningkatnya guru SMK tidak sebanding dengan meningkatnya kualitas guru yang kompeten dalam mengajar. Hanya 22% guru SMK yang berkualifikasi guru kelompok mata pelajaran bidang produktif, bisa disebut guru produktif. Di sini guru produktif adalah guru yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai dengan jurusan yang diajarkan. Misalkan guru yang mengajar welding harus mempunyai sertifikat yang menyatakan kompetensi dalam bidang welding. Sertifikat kompetensi sesuai dengan kejuruan ini yang menjamin bahwa guru bisa dalam mengajar kompetensi sesuai dengan jurusan tempat dia berada. Sertifikasi juga bisa menjamin bahwa kompetensi guru sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan profesional. Hal ini menyebabkan kurangnya guru dan tenaga pendidik yang benar-benar mempunyai kompetensi untuk mengajar bidang keahlian. Jika hal ini terus-menerus berlanjut, peserta didik SMK tidak benar-benar mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan program dan vokasi melalui lembaga kursus dan pelatihan. Pembentukan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menunjukkan perlunya pelatihan, pelibatan, dan fasilitasi pemerintah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan vokasi pada lembaga kursus dan pelatihan. Berbeda dengan pendidikan vokasi pada jalur formal, pendidikan vokasi pada jalur non-formal di LKP, PKBM, SKB, dan satuan pendidikan non-formal hanya diselenggarakan dengan prinsip antara lain: 1. Fleksibel, lebih leluasa dalam aspek penggunaan waktu, tempat, dan program pembelajaran. 2. Praktis, ditunjukkan untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha maupun industri dalam jangka pendek. 3. Fungsional,
peserta didik merasakan langsung manfaat dari hasil kegiatan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan. Dengan segala kemudahan yang dimiliki, layanan pendidikan vokasi pada kursus dan pelatihan dapat dengan cepat memberikan solusi pengembangan keterampilan dan kompetensi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian pendidikan vokasi melalui Sekolah Menengah Atas Luar Biasa atau SMA-LB. Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus diselenggarakan melalui pendidikan khusus atau sekolah luar biasa SLB dan pendidikan inklusif. Pendidikan khusus disediakan untuk anak-anak dengan hambatan penglihatan, tunanetra, tunarungu, tunarahita, tunadaksa, dan autis. Kurikulum yang terkait dengan program vokasional dan kemandirian bagi anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah khusus menjadi prioritas utama yang disusun dalam perbandingan 40% akademik dan 60% vokasional. Berdasarkan Dapodik bulan Mei 2016, jumlah satuan pendidikan khusus sebanyak 2.059 sekolah yang terdiri SDLB, SMP-LB, dan SMA-LB dengan jumlah PDBK sebanyak 118.846 orang. Berdasarkan Dapodik tahun 2015, mayoritas pengelolaan SLB berada di pihak swasta. Program kemandirian diberikan kepada peserta didik pada SMA-LB. Keberadaan SMA-LB ada yang berdiri sendiri atau satu atap dengan SDLB, SMP-LB. Jumlah SMA-LB tahun 2015 sebanyak 1.049 sekolah. Adapun program kemandirian di SMA-LB adalah sebagai berikut: tata boga, tata busana, tata kecantikan, pijat, tata graha, teknik informatika dan komputer, teknik penyiaran radio, perbengkelan motor, seni musik, seni tari, seni lukis, cetak saring atau sablon, souvenir, seni membatik, desain grafis, fotografi, elektronika, alat rumah tangga, budidaya perikanan, budidaya peternakan, dan budidaya tanaman. Bab 3. Revitalisasi pendidikan vokasi. Pentingnya revitalisasi pendidikan vokasi yaitu untuk menyiapkan lulusan yang siap bekerja secara profesional dan mampu berwirausaha untuk menggerakkan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Urgensi dilakukannya revitalisasi pendidikan vokasi yang pertama adalah Amanah Nawacita dan SDGs 2030. Nawacita adalah program yang diusungkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala pada masa pemerintahannya. Nawacita terdiri dari 9 program yang salah satunya adalah pemerintah akan meningkatkan produktivitas rakyat untuk bersaing secara internasional. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah membangun sejumlah teknopark di beberapa politeknik dan SMK dengan sarana prasarana teknologi terkini. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh SDGs 2030 yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2030 akan terjadi peningkatan orang dewasa dan anak muda yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan pada bidang vokasi. Pemenuhan 58 juta tenaga kerja terampil sampai tahun 2030. Pada tahun 2030, Indonesia berpotensi menjadi negara ke-7 dengan perekonomian terbesar. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia dan tenaga kerja terampil yang memiliki keterampilan yang tepat. Persaingan tingkat regional dan global. Persaingan tingkat regional terdapat kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN yang memungkinkan terbukanya 14 juta lapangan kerja sampai tahun 2025. Pada tingkat global, tahun 2010 sampai tahun 2050 diperkirakan terjadi penurunan usia kerja sebesar 23% untuk masyarakat Eropa, sehingga hal ini menjadi kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia. Yang keempat, menyiapkan generasi emas 2045. Pada tahun 2045, lebih dari 60% penduduk Indonesia berada pada usia muda. Hal ini berarti lebih dari 60% penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Melihat hal ini, maka penduduk usia produktif harus dibekali dengan keterampilan abad 21. Dalam hal ini, pendidikan vokasi tidak boleh gagal menyiapkan keterampilan tersebut. Apabila gagal, akan berimbas kepada perekonomian dan meningkatkan pengangguran di Indonesia.
Yang kelima, memperbaiki struktur tenaga kerja. Nawacita 5 mengacu kepada peningkatan kualitas hidup manusia. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, 2 program yang dicanangkan pada masa pemerintahan tersebut. Yang pertama, Kartu Indonesia Pintar, dan yang kedua, wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun menyebabkan struktur kerja Indonesia minimal pada taraf SMA atau SMK. Yang keenam, meningkatkan mutu relevansi dan efisiensi. 22,76% pengangguran terbuka berasal dari SMK. Kemudian hanya 20,3% guru SMK yang mengajar sesuai dengan bidang keterampilannya. Kemudian pendidikan vokasi belum link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Untuk memenuhi urgensi revitalisasi pendidikan vokasi, maka terlebih dahulu harus diketahui ciri-ciri pendidikan vokasi yang baik. Ciri-ciri pendidikan vokasi yang baik terdiri dari 6, yaitu yang pertama, pembelajaran sesuai dengan pembelajaran abad 21 dan pendidikan yang dilakukan bersifat berkelanjutan. Kemudian pendidikan abad 21 dari kompetensi ke kapabilitas. Kemudian kerjasama dengan dunia industri yang dilakukan agar kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian yang keempat, penanaman jiwa entrepreneurship. Hal ini dilakukan dengan mengingat tidak semua lulusan akan bekerja pada perusahaan, sehingga penanaman jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan dapat membantu siswa dalam menciptakan lapangan kerja sendiri. Kemudian yang kelima, adaptasi dan kontekstual lokal. Pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar atau masyarakat lokal. Bab 4, peta jalan revitalisasi pendidikan vokasi. Paradigma baru pendidikan vokasi. Perubahan orientasi pendidikan vokasi dari kompetensi ke kapabilitas. Pendidikan kompetensi adalah pendidikan yang melibatkan akuisisi antara pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pada pendidikan kapabilitas, pembelajaran dilakukan dengan menekankan kepada siswa bagaimana cara belajar, bagaimana cara berpikir kreatif, memiliki tingkat self-efisiensi yang tinggi atau kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, bagaimana bekerja sama dengan orang lain, dan bagaimana menerapkan kompetensi dalam situasi yang baru. Yang awalnya pada saat pembelajaran kompetensi, dari paradigma pembelajaran berubah menjadi belajar pada saat kompetensi kapabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi kapabilitas lebih mengarahkan kepada kemampuan peserta didik dalam belajar mandiri. Peta jalan revitalisasi pendidikan vokasi yang kedua adalah pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan sangat berfokus kepada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan satu hal yang sangat penting dalam pengembangan kelembagaan. Namun, sarana dan prasarana belum tercapai sesuai rencana. Sehingga dalam untuk pemenuhan sarana dan prasarana melibatkan beberapa pihak. Yang pertama, pihak dunia usaha dan dunia industri, kemudian pihak masyarakat, dan pemberdayaan sarana dan prasarana secara mandiri. Yang ketiga, keterlibatan dunia usaha dan dunia industri. Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam pendidikan vokasi menyebabkan perpindahan pendekatan pendidikan vokasi yang awalnya supply driven ke demand driven. Supply driven dilakukan sepihak oleh pihak penyelenggara pendidikan, sehingga terkadang pihak industri mengeluhkan lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan industri. Sedangkan demand driven merupakan proses perencanaan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau industri. Misalkan dalam penyusunan kurikulum, dan penyusunan kurikulum dapat melibatkan pihak industri, sehingga kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan pendekatan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar yaitu mengenai fasilitas. Untuk mengatasi hal ini, pihak penyelenggara pendidikan dapat bekerja sama dengan dunia industri. Yang pertama, melibatkan dunia usaha dan dunia industri dalam proses praktik kerja lapangan siswa. Kemudian, dunia usaha dan dunia industri sebagai tempat magang, dan melibatkan dunia usaha dan dunia industri sebagai tempat manajemen dunia kerja. Peta jalan revitalisasi pendidikan vokasi selanjutnya adalah penyelarasan kurikulum. Penyelarasan kurikulum ini disebut dengan dual system. Dual system merupakan penyelarasan kurikulum yang dilakukan dengan mempertemukan sisi pasokan atau supply dan sisi permintaan atau demand. Pada dual system, pendidikan vokasi merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian yang memadukan program pendidikan di sekolah dengan keahlian yang diperoleh melalui bekerja secara langsung di
Tujuan utama dual system adalah untuk menjamin keberlanjutan keterserapan tenaga kerja dari pasar sesuai dengan perkembangan teknologi dan industri saat ini. Struktur dual system terdiri atas 3. Yang pertama, kurikulum, yang kedua, praktik industri, dan yang ketiga, teaching factory. Kurikulum dalam dual system disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kemudian praktik industri dalam praktik kerja, kemampuan peserta didik yang telah dipelajari di sekolah kemudian diimplementasikan. Selanjutnya adalah teaching factory. Teaching factory adalah metode pembelajaran di SMK yang berbasis industri, yang mengacu pada prosedur yang berlaku di dunia industri yang dilakukan dalam suasana yang sama agar siswa mengalami pembelajaran dengan standar dan suasana yang sama dengan industri. Yang selanjutnya adalah sertifikasi kompetensi lulusan. Sertifikasi kompetensi lulusan diharapkan sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Namun, fakta yang didapatkan bahwa tidak semua program keahlian memiliki SKKNI. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melibatkan dunia usaha dan dunia industri dalam program sertifikasi. Yang selanjutnya adalah penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam peningkatan mutu pendidikan vokasi, sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam memfasilitasi peserta didik dalam mempraktikkan teori yang ia pelajari. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam hal ini meliputi teknopark, teaching factory, dan laboratorium. Selanjutnya adalah penyediaan dan peningkatan kualitas guru. Dalam peningkatan kualitas guru ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu dengan mengadakan program peningkatan kompetensi guru pembelajar. Yang kedua, setiap guru produktif mempunyai minimal 1 sertifikat keahlian level 3 KKNI. Kemudian, guru produktif magang di industri minimal 2 bulan dalam 2 tahun. Kemudian, penyiapan program talent scouting untuk calon kepala sekolah kejuruan. Yang kemudian, peningkatan kompetensi kepala sekolah. Yang kemudian selanjutnya, pengembangan kompetensi pengawas SMK, dan yang terakhir adalah peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Dalam penyediaan guru ada 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, alih tugas, kemudian melakukan program keahlian ganda, yang ketiga pengangkatan guru PNS baru, yang keempat adalah guru outsourcing. Yang ketujuh adalah akreditasi dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan vokasi. Akreditasi sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Dengan adanya akreditasi, maka adanya pengakuan publik atau pengakuan eksternal terhadap instansi dengan standar tertentu, semata-mata untuk memberi jaminan kepada masyarakat bahwa lembaga pendidikan tersebut layak menjadi acuan utama untuk melakukan proses belajar. Dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi terdapat tiga jenis satuan pendidikan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan, LKP atau Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan SMALB atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. Dengan menggunakan pendekatan pendidikan vokasi supply driven dapat dilihat bahwa pendidikan kejuruan hanya merujuk kepada SMK saja. Penyelenggaraan SMK, kursus, dan SMALB berjalan dengan sendiri-sendiri dan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri sangat lemah. Kemudian jika dilihat dengan pendekatan pendidikan vokasi dengan demand driven, dapat dilihat bahwa penyelenggara SMK, kursus, dan SMALB secara terintegrasi. Terdapat jalinan yang kuat dengan dunia industri karena penyusunan kurikulum, praktik, pengujian sertifikasi dilakukan bersama-sama antara dunia industri dan pihak sekolah. Kemudian keuntungan yang didapatkan dari dunia industri dan dunia usaha adalah mendapatkan tenaga kerja terbaik sesuai kebutuhan, lebih loyal, lebih efisien, dan tidak karena tidak melaksanakan training lagi. Keuntungan siswa mendapatkan kemahiran yang mutakhir, kemudian mendapatkan sertifikasi kompetensi. Yang terakhir adalah keuntungan sekolah. Keuntungan sekolah di sini adalah adanya efisiensi sumber daya yang terdiri dari efisiensi guru atau instruktur, efisiensi alat dan bahan, dan efisiensi bengkel praktik. Kemudian yang selanjutnya adalah regulasi. Regulasi adalah perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan program pendidikan vokasi, baik formal maupun informal. Tindak lanjut dari hal ini kemudian ditandatanganinya Instruksi Presiden
nomor 9 tahun 2016 yang mengatur revitalisasi pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM di Indonesia. Peta jalan revitalisasi pendidikan vokasi yang terakhir adalah Quick Wins 2016. Quick Wins adalah langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali pelaksanaan suatu program. Quick Wins dipilih dari salah satu kombinasi beberapa area perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, khususnya pada program peningkatan kualitas pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.